Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah Masjid Jami'atul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Kita dibimbingnya kembali bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah dengan niatan nawaitu an atakifa fi hadzal masjid sunatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi hukum fid dharain, amin. As-sani, yang kedua, sesuatu yang merusak puasa menurut Imam Abu Hanifah wajib mengqada namun tidak bayar kifarat. Ayatana wala gidaan, orang itu makan dengan kenyang, au dawaan, atau memakan obat, li udrin syar'iyyin, tetapinya karena ada alasan syar'iyyin yang diperbolehkan oleh Islam. Kamarodin, seperti sakit perut, makan sekenyang-kenyangnya. Nah, itu cuma menurut Imam Abu Hanifah karena dia ada uzur maka wajib mengqada. Tapi apabila tidak ada uzur wajib bayar kifarat. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, uzur tidak uzur dibatalkan puasa wajib mengqada saja. Baik membatalkannya itu dengan syahwat atau keinginan yang kuat, makan sepuas-puasnya sengaja memang membatalkan puasa, maka itu cuma wajib mengqada. Tetapinya kalau menurut Imam Abu Hanifah, apabila selama dia masih ada uzur, ada sebab dia membatalkan puasa karena sakit atau memang kelaparan lalu membatalkan puasa, nah itu karena ada sebab, maka wajib mengqada saja. Tetapinya orang itu sehat, dibatalkannya dengan sengaja, sakit kepala tidak jual lalu minum obat supaya tenang pikiran misalnya, itu wajib mengqada dan bayar kifarat. Kamarodin, seperti uzur menurut syariat diperbolehkan, seperti musafir, au ikrohin, atau dipaksa, au khata'in, ka'an sabaka khata'un ma'ul mudmaghati ila jawbihi, seperti seseorang itu mengalirkan tergelincir air tanpa sengaja masuk ke dalam mulutnya di waktu dia berkumur-kumur. Au dawa jurhan fi ra'sihi aw batnihi fawasala dawa'u ila dimaghihi aw jawbihi, atau seseorang tuh ada luka di kepala, kata beliau, luka di kepala sini, di daerah sini misalnya lah. Ternyata di daerah kepala sini ada aliran, bahasa IPA-nya tuh eustachius kah? Nah, itu yang IPA tuh lah. Nah, kan ada saluran di sinilah, eustachius kah? Nah, orang tuh mengobati lukanya, disuntiknya apa misalnya lah, disuntikannya, masukkan obat, misalnya luka di sini. Fi ra'sihi, di kepalanya, abatnihi, atau perutnya. Fawasalat dawa'u ila dimaghihi, kemudian ternyata obat yang disuntikannya di kepala tadi itu masuk sampai dimaghihi, sampai ke sini. Lalu terasa seperti di hidung di sini terasa bau obat.
atau masuk ke tenggorokan sini rasa pahit-pahit aja. Nah, kita tidak tahulah masalah apa saluran-saluran yang ada di kepala kita tidak tahu. Terkadang bisa sampai ke hidung, bisa sampai ke tenggorokan. Nah, yang seperti ini cuma bayar mengkodok saja, tidak wajib bayar kifarat karena dia tidak menyengaja masukkan ke sana. Au sabba ahadun ma'an fi jawfi insanin naimin, atau seseorang teman kita memasukkan air di saat kita tidur, dimasukkan air lalu ketelan kita, nah itu batal. Au aftarat imra'atun khaufan ala nafsiha min antamroda min khidmati, atau seseorang perempuan yang dia itu menjadi pembantu lalu membatalkan puasanya. Min antamroda min khidmati, dia takut kalau aku jadi pembantu di rumah sini kerjaannya mulai pagi sampai sore tidak ada istirahat, kecapean, lalu kekhawatirannya tersebut membawa dia itu membatalkan puasa, maka itu wajib bayar puasa saja, tidak bayar kifarat karena ada alasan. Bila tidak ada alasan dibatalkannya, menurut Imam Abu Hanifah wajib mengqadha dan wajib bayar kifarat. Yang ketiga, wajib mengqadha puasa tetapinya tidak bayar kifarat idza qada syahwatul farji ghairu kamilatin, apabila telah tertunaikan syahwat kemaluan tapi tidak sempurna. Contohnya apa? Ka'an anzalal maniyu biwat'i mayyitin, seperti keluar air mani disebabkan dia menyetubuhi mayat. Ada cerita di kitab ada. Jadi suaminya meninggal dunia, inilah istrinya nih pada waktu itu lama tidak dikasihnya, misalnya 4 bulan. Makanya seseorang itulah, kekuatan seorang perempuan menahan nafsunya minta disetubuhi oleh suaminya itu 4 bulan. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu pernah bertanya kepada anak beliau yang bernama Hafsah. Hafsah ini kan istri Rasulullah juga. Jadi Sayyidina Umar itu menjadi sahabat dan menjadi mertua Rasulullah. Abu Bakar menjadi sahabat dan menjadi mertua Rasulullah. Sayyidina Umar pernah bertanya kepada Hafsah, "Wahai Hafsah, ini jujur-jujur aja kita inilah, aku sebagai bapak, kamu sebagai anak perempuanku. Berapa lama perempuan itu," kata Abu Bakar, kata Sayyidina Umar, "berapa lama perempuan itu bisa menahan dirinya itu tidak bersetubuh dengan suaminya?" 4 bulan. Jadi bila lewat daripada 4 bulan, nah itu tidak tahu tersalurkan kemana perempuan tadi. Kalau laki-laki ini kira-kira 2 minggu, 3 minggu, wah sudah sakit kepala sudah. 4 bulan. Nah, jadi ceritanya tadi ini cerita di kitab nih lah, di kitab fikih yang selain di kitab sini. Jadi perempuan tadi itu mau sekali. Nah, lalu disetubuhinya mayat suaminya tadi. Padahal dia berpuasa. Keluar air mani. Nah, itu artinya keluar air mani tanpa sempurna keinginannya karena mayat. Maka itu cukup sekadar bayar puasanya saja. Au bahimatin, atau dia memperkosa binatang. Gesek-gesekannya misalnya ke kucing atau ke kambing. Makanya jangan belajar pipis inilah di samping pohon, apalagi di sana banyak sapi. Waktu pipis, sapi mundur, kemasuk. Jadi kata sapi, "Ada apa ini? Kamu juga mundur-mundur," katanya. Nah, kalau terjadi keluar air mani sebentar pada waktu itulah, maka itu tidak bayar kifarat, cukup bayar qadaan saja. Au saghiratan la tastahi, atau seseorang itu menyetubuhi anak perempuan yang tidak dikeingininya.
diasuhnya anak perempuannya, diasuhnya umur misalnya 7 tahun atau 8 tahun dan itu belum bisa dinikahi, diasuhnya keluar air mani, itu kan tidak sempurna jalannya, itulah tidak sempurna. Nah itu batal puasanya, wajib mengqadha tetapinya tidak bayar kifarat. Awuti'atil mar'atu wa hiya na'imatun, atau disetubuhi seorang perempuan tadi itu dalam keadaan tidur. Au qutirat fi farjiha duhnan wa nahwihi. Nah, ini karena Imam Abu Hanifah inilah. Makanya kenapa ulama-ulama fikih dahulu kebanyakan punya istri itu untuk mengetahui keadaan seorang perempuan. Karena satu orang perempuan ini beda-beda, masa haidnya beda, masa nifasnya juga beda. Atau keluar menetes fi farjiha di kemaluan seorang perempuan duhnan minyak. Kan lubang perempuan itu kan dua. Ini mohon maaf, ini bukan porno, ini karena ini pelajaran fikih, inilah pelajaran fikih. Kemaluan perempuan kan dua. Ke atas lubangnya kecil tuh lubang air seninya, di bawahnya untuk keluar menuju rahim. Nah, keluar di kemaluannya tadi itu kata Imam Abu Hanifah duhnan minyak. Entah makan banyak makan minyak misalnya lah, malamnya makan gorengan. Lalu paginya keluar, biasanya air seni keluar minyak, atau di lubang yang menuju rahim itu tadi keluar minyak. Wa nahwihi, atau yang lain daripada minyak, misalnya ulat, yalah, misalnya ulat, maka batal puasanya tetapinya tidak bayar kifarat. Wa yulhaqu bihi ma, maka dikaitkan pula kata Imam Abu Hanifah, dikaitkan pula artinya sama hukumnya batal, cuma sekedar mengqadha tapi tidak bayar kifarat. Idza adkhala asbi'ahu mablulatan bima'in, jikalau seseorang itu lah memasukkan tangannya yang basah bima'in dengan air, auduhnin atau minyak, fi duburihi di duburnya, lubang dubur dimasukkannya. Ini biasanya inilah kalau kita dahulu waktu kecil, inilah cerita yang ada. Kalau kita tuh sakit perut, tapi makan kuat, badan kurus saja. Nah kata bapak kita dulu ini cacingan pasti. Jadi kita disuruh nungging, lepas jalan nungging, dimasukkan minyak, ya apa tuh, minyak goreng. Cuma minyak gorengnya tuh pak minyak yang langsung dari tanpa proses apa mesin. Kelapa diparut nih lah, kelapa diparut kemudian digoreng menjadi minyak. Nah minyaknya itu tadi dioleskan di lubang dubur. Nggak lama tuh keluar pai ulat, nggak lama keluar pada waktu cacing. Nah orang yang berobat seperti ini sengaja memang sukanya lubang itu keluar ulat misalnya, itu batal puasanya namun tidak bayar kifarat. Au adkhala fi duburihi qut'atan au hirqatan au tarfa khunqatin wa lam yablaq minhu syai', atau seseorang itu memasukkan qutnah itu kapas, au hirqatan atau secarik kain, au tarfa hukunatin atau ujung suntikan, walam yabqa minhu syai', tetapinya tidak kekal daripada suntikan tadi sesuatu, artinya masuk betul-betul ke dalam, dimasukkanlah suntikan tadi. Ini contoh dulu lah. Au dakhalatil mar'atu asabi'aha mablulatan bima'in au duhrin fi farjiha dakhili, atau memasukkan perempuan akan jarinya yang basah dengan air, au duhnin atau minyak, fi farjiha di kemaluannya yang di dalam. Au adkhalat qutnatan au khasyabatan au audan wa ghaibathu,
atau seorang perempuan memasukkan kapas atau kayu atau lain sebagainya di kemaluannya. Li'annahu tamad dukhulu, itu namanya kata beliau memasukkan secara sempurna. Bi khilafi ma law baqiya tarkuhu kharijan. Nah, ini keistimewaannya nih lah. Ini bisa kita pakai bagi perempuan-perempuan yang berobat. Karena apabila perempuan berobat nih lah, kan ada perempuan itu pelah di waktu masa hamilnya besar nih lah, 8 bulan, 9 bulan, itu terkadang ada keputihan. Nah, biasanya dokter itu mengasih seperti pil bulat seperti ini Pak, itu dimasukkan sedikit aja ke dalam sana, lalu nanti itu yang membersihkan keputihan tadi. Nah, ini boleh kita pakai mazhab Imam Abu Hanifah, ini tidak batal. Nah, tidak batal memasukkan benda atau obat ke dalam kemaluan. Bi khilafi ma law baqiya tarfuhu kharijan, berbeda artinya tidak hukum batal puasa. Lau baqiya tarfuhu kharijan, jikalau masih ada tertinggal daripada ujung yang dimasukkan, kharijan berada di luar. Suntikan misalnya segini panjangnya nih lah, dimasukkan separuh, kan masih ada nih ujungnya nih, sisanya. Nah, ini namanya kata beliau bukan memasukkan. Kalau kita kan begini, ini aja dimasukkan ke lubang dubur sedikit begini aja, batal lah, batal. Li'anna adama tamami dukhuli, alasannya kata beliau karena masuknya tidak sempurna, artinya benda itu tidak 100% masuk, artinya masih ada tertinggal di luar. Itu sama halnya kata beliau ka'adami dukhuli syai'in bil marrati, itu sama hukumnya tidak masuk sesuatu pada ketika itu. Nah, bila tidak masuk 100% benda ke dalam lubang, fala yufsidu sauma, maka tidaklah membatalkan puasa. Kalau kita batal lah, batal. Idza baqiya minhu fil kharij syai'un bihaitsu lam yagib kulluh, apabila masih ada tertinggal daripada obat atau benda fil khariji, tertinggal di luar, bihaitsu lam yagib kulluhu, selama tidak masuk semuanya ke dalam. Contohnya apa? Kan ada, kalau laki-laki ini kan kalau ada apa namanya nih, batu ginjal kah Pak, yang di kemaluan kita tuh, nah batu marin kah, kan dimasukkan selang kecil tuh Pak. Tapi tidak semua kan, tidak semua untuk memancingnya keluar tadi. Nah, selama tidak masuk semua apalah selang tadi itu, selama itu tidak batal menurut Imam Abu Hanifah. Karena arti masuk itu kata beliau hilang sama sekali. Kalau masih separuh-separuh itu namanya bukan masuk kata beliau. Beda dengan mazhab Imam Syafi'i inilah. Beda. Wa ala hada, oleh karena demikian alasannya kata beliau la yufsidu indahum as-sauma bil passi an-nisa'i bi idkhali alati min zarin wa baqa'i tarfin kharijan, maka tidaklah batal menurut beliau puasa seseorang perempuan atau laki-laki yang bi idkhali alati min zarin, dengan dimasukkan alat untuk melihat. Apa contohnya? Kamera kan ada ini dimasukkan ke mulut untuk mengemer di dalam sini. Selama apa alat yang masuk tadi tidak masuk sempurna sampai ke mulut, masih panjang di luar, tidak batal puasanya. Ini menurut beliau adalah menurut beliau Imam Abu Hanifah. Maka tidak batal kata beliau puasa seseorang biidkhali alati minzorin, dengan memasukkan alat penglihatan. Minzorin itu kacamata. Maksud kacamata di sini alat untuk melihat. Ya anggap aja kamera lah sekarang, dimasukkan ke mulut sampai ke dalam. Wa baqa'a tarfuha kharijan, sedangkan ujungnya ini masih berada di luar.
habis sudah. Itu perkara yang batal tapi tidak bayar kifarat. Dan perkara memasukkan benda ke dalam tubuh, selama benda itu tidak 100% masuk, selama itu pula tidak hukum masuk, berarti tidak batal, kata beliau. Sanian yang kedua, pembahasan Imam Abu Hanifah. Ma yufsidu sauma wa yujibul qada'a wal kifarata ma'an. Sesuatu yang merusak puasa, wa yajibul qada'a, wajib mengqada, wal kifarata, dan membayar kifarat ma'an, sekaligus. Wa huwa isnani wa isyruna syai'an takriban. Itu jumlahnya ada 22, kata beliau. Idza fa'ala shaimu mukallafu minha syai'an. Apabila orang puasa melakukan yang di antara daripada 22 tersebut. Contoh, mabitan niyati fi adai Ramadan. Lah, orang itu berniat puasa bulan Ramadan, yalah, berarti memang sengaja hendak puasa. Muta'ammidan ta'ian, dia bersengaja dan ingin taat. Ghayra mutirin, dan dia tidak ada mudarat melakukan puasa tadi. Aku ini sehat-sehat aja, aku berniat malam puasa, besok hari puasa karena aku sehat. Kalau dilihat aku ini sehat. Nah, walam yutra ma yubihul fitru ba'dahu kamaradin, dan tidak ada sesuatu yang mendatang yang membolehkan dia itu membatalkan puasa, seperti sakit. Jadi mulai malam berniat adalah besok hari aku puasa karena aku nih dilihatnya tidak sakit. Ternyata besok hari tidak sakit. Tapi setelah itu disengajanya dibatalkan puasanya. Tanpa ada sebab, sakit tidak, musafir tidak, inilah hendak berobat tidak juga. Maka orang tersebut, kata beliau, wajib bayar kifarat. Tetapinya apabila orang itu lupa berniat malam, lalu pada waktu imsak, puasanya sudah besok, nah disengajanya batal, maka itu bayar puasa saja, tidak bayar kifarat. Al-awalu, yang pertama, ayatanawala gidaan, seseorang itu makan secara kenyang, au ma fi maknahu, atau sesuatu yang bisa dipaham daripadanya, seperti minum dengan banyak, membatalkan puasa. Sakit tidak, musafir tidaklah, lalu makan sekenyang-kenyangnya, lalu minum sekenyang-kenyangnya, biduni udhrin syar'iyyin, dengan tiada alasan menurut syariat, kal ukli, seperti makan, wasyurbi, dan minum, wadawai, dan berobat. Padahal sekali bersin aja, aku ini kena flu, aku batalkan puasa misalnya. Wadukhanil ma'ruf, merokok, wal afyun wal hasis wa nahwihima, sejenis ganja atau obat-obat terlarang, minal mahzurat, daripada yang dilarang oleh agama. Li anna syahwata fihi zahiratun, maka contoh yang di atas tersebut tidak ada alasan lalu dibatalkannya. Makan sekenyang-kenyangnya, minum sekenyang-kenyangnya, minum obat bukan karena sakit. Nah, kemudian memakai